Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah, NIM 11920600072 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Biologi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai metabolisme. Selamat menyaksikan! Metabolisme merupakan seluruh aktivitas reaksi kimia yang terjadi di dalam sel hidup. Nah, jumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel ini sangatlah banyak, berkisar antara beberapa ratus bahkan sampai beberapa ribu. Menurut Irawan, proses metabolisme ini bisa terjadi secara aerobik ataupun secara anaerobik. Tetapi, inti proses dari metabolisme ini sama saja, yaitu untuk meresintesis molekul ATP. Di mana kita tahu bahwa ATP ini digunakan sebagai sumber energi ketika kita melakukan aktivitas. Berbicara mengenai energi yang dibutuhkan oleh setiap orang itu berbeda-beda loh. Dan kita mengenal adanya metabolisme basal. Apa sih metabolisme basal itu? Jadi, metabolisme basal merupakan sejumlah energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh ketika istirahat jasmani dan rohani. Nah, perlu diketahui bahwa metabolisme basal setiap orang itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada usia, lalu ada berat badan, ada tinggi badan, ada aktivitas fisik, dan masih banyak lainnya. Oke, sekarang kita ke alat dan bahan yang digunakan ketika kita akan mengukur kecepatan metabolisme tubuh. Yang pertama, ada timbangan berat badan. Lalu yang kedua, ada pengukur tinggi badan. Jadi itu dia dua alat yang perlu kita siapkan untuk mengukur kecepatan metabolisme. Selanjutnya yaitu kepada langkah kerja. Yang pertama, ukur tinggi badan dan catat. Di sini saya tinggi badannya 155 cm. Yang kedua yaitu timbang berat badan dan catat. Berat badan saya 48 kg. Langkah yang ketiga yaitu menghitung luas permukaan tubuh dengan bantuan chart Du Bois. Di sebelah kanan ini merupakan pengukuran tinggi badan dalam satuan cm, lalu yang sebelah kiri ini merupakan berat badan dalam satuan kilogram. Nah, cara mengukurnya yaitu kita lihat di sebelah kanan yaitu tinggi saya 155 cm, lalu ke kiri yaitu berat badan saya 48 kg. Lalu tarik garis dari sebelah kanan sampai ke ujung kiri dan lihat titik tengahnya itu ada di angka berapa. Saya ada di angka 1,44. Langkah selanjutnya yaitu menghitung BMR. Di mana untuk ketetapan BME wanita yaitu 36,9. Sedangkan untuk menghitung BMR, rumusnya yaitu luas permukaan tubuh atau L dikali dengan BME dikali dengan 24 kilokalori per hari. Di mana data saya tadi yaitu luas permukaan tubuh 1,44 dikali dengan BME 36,9 dikali dengan 24, maka hasilnya yaitu 1275,264 kilokalori per hari. Oke, selanjutnya kita kepada bagian hasil. Di sini saya Nurul Hidayah dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, dengan tinggi badan 155 cm dan berat badan 48 kg, memiliki luas permukaan tubuh berdasarkan chart Du Bois yaitu 1,44 meter persegi, dengan BME ketetapannya yaitu 36,9 dan hasil BMR yang telah kita hitung tadi yaitu 1275,264 kilokalori per hari. Jadi itu dia hasil dari pengukuran kecepatan metabolisme pada tubuh saya. Oke, yang selanjutnya kita ke pembahasan. Berdasarkan praktikum materi metabolisme yang telah dilakukan dan juga perbandingan hasil pengukuran dengan metode bagi data bersama dengan teman kelompok,
bahwa kecepatan metabolisme setiap orang itu berbeda-beda, di mana Nurul memiliki BMR 1275,264, lalu Mumun memiliki BMR 1319,544, dan Nida memiliki BMR 1239,84. Perbedaan kecepatan atau laju metabolisme setiap orang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama besar dan luas permukaan tubuh, yang dimana untuk mengukur luas permukaan tubuh ini bergantung kepada tinggi dan berat badan seseorang. Oleh karena itu, orang yang bertubuh besar akan memiliki luas permukaan tubuh yang besar pula dibandingkan dengan orang yang bertubuh kecil, sehingga kecepatan metabolismenya akan lebih besar. Yang kedua yaitu komposisi tubuh. Menurut USD HHS yang dikutip oleh Wellis, komposisi tubuh menggambarkan jumlah relatif dari otot, lemak, tulang, dan bagian penting lainnya dari tubuh. Orang yang komposisi tubuhnya lebih banyak otot, maka akan memiliki laju metabolisme yang cepat dibandingkan dengan orang yang memiliki banyak lemak. Lalu faktor yang ketiga yaitu jaringan aktif yang berhubungan dengan kontraksi otot dan juga kelenjar dalam tubuh. Jaringan aktif ini berkaitan dengan aktivitas fisik seseorang karena melibatkan kontraksi otot dan juga kelenjar tubuh yang memerlukan pengeluaran energi. Lalu yang keempat yaitu jenis kelamin, di mana kecepatan metabolisme laki-laki itu akan lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Melihat laki-laki itu biasanya lebih banyak aktivitas fisik dan komposisi lemak wanita lebih besar daripada laki-laki. Lalu yang selanjutnya ada usia, di mana semakin bertambahnya usia atau semakin tua, maka perlahan laju metabolisme akan melambat karena hal ini dipengaruhi oleh jaringan otot yang melemah. Pada pengamatan kecepatan metabolisme yang telah dilakukan, hal yang mempengaruhi perbedaan kecepatan pada Nurul, Nida, dan juga Mumun ini, di mana disebabkan oleh perbedaan tinggi badan dan juga berat badan, yang mengakibatkan pada berbedanya luas permukaan tubuh, karena pada saat melakukan pengukuran tersebut, tidak terjadi aktivitas fisik dalam bentuk apapun. Selanjutnya kita kesimpulan. Berdasarkan praktikum metabolisme tubuh yang dipraktikkan dengan mengukur kecepatan metabolisme pada tubuh manusia, dapat ditarik kesimpulan bahwa laju metabolisme setiap orang itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia, berat badan, tinggi badan, dan juga jenis kelamin seseorang. Oke, selanjutnya kita ke bagian soal dan jawaban. Jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya yaitu karena perbedaan kecepatan metabolisme terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama besar dan luas permukaan tubuh. Orang dengan badan yang besar akan lebih besar laju metabolismenya dibandingkan dengan orang yang berbadan kecil. Lalu yang kedua ada komposisi tubuh. Badan yang besar tapi banyak lemak dengan badan yang kekar, maka badan yang kekarlah yang lebih besar metabolisme basalnya. Lalu yang ketiga ada jaringan aktif. Di sini yaitu orang yang memiliki otot dan kelenjar akan lebih besar metabolismenya dibandingkan dengan orang yang memiliki banyak lemak. Lalu ada jenis kelamin, ada perbedaan usia, yang dimana semakin tua maka laju metabolisme akan semakin menurun. Dan yang terakhir ada latihan atau olahraga. Oke, yang selanjutnya kita kepada pertanyaan nomor 2 yaitu di mana tempat terjadinya metabolisme, jelaskan. Jawabannya yaitu metabolisme merupakan seluruh aktivitas reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel hidup. Dengan demikian, tempat terjadinya metabolisme yaitu di dalam sel hidup. Hal ini dikarenakan seluruh tubuh tersusun dari banyak sel. Di samping itu, metabolisme juga merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan energi, supaya sel-sel dan jaringan di dalam tubuh itu bisa tetap sehat atau bertahan hidup sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Contohnya ada pada ginjal yang melakukan metabolisme dengan pengeluaran racun, yang dimana racun ini bisa disebabkan oleh sel-sel yang rusak. Metabolisme ini melibatkan seluruh bagian pada tubuh kita, sampai pada sel-sel otot, sel lemak, dan sel lainnya. Karena masing-masing dari sel tersebut memiliki perannya masing-masing dalam mengubah zat makanan menjadi energi untuk keberlangsungan hidupnya sendiri. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang diperoleh dari 2 buku dan 3 jurnal. Sekian laporan video praktikum fisiologi hewan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.